Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan salam jumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru serta siswa se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan. Baik sobat, pada kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran, tepatnya yaitu cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan sebuah presentasi. Nah, Bapak Ibu, tentunya di dalam kita mengajar kepada siswa, tentunya kita harus bisa berkreasi dan berkreatif. Artinya kita harus bisa memberikan materi kepada siswa, itu pun juga dengan nuansa yang sangat menyenangkan. Tentunya salah satunya adalah media penyampaian kita, yaitu baik itu dalam penyampaian materi yang bersifat ceramah ya, tentunya di sini kita juga menggunakan media yang namanya presentasi. Nah, tentunya untuk pembuatan presentasi ini tidak kita asal membuat ya. Bagaimana agar presentasi itu menarik buat siswa ya, sekaligus ya, walaupun cuman tidak hanya penampilan, tetapi kita juga harus menarik perhatian siswa terhadap apa yang kita sampaikan dalam materi tersebut. Oke sobat, sebelum kita lanjut, kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat youtuber dimanapun berada ya, jadi yang saya maksudkan di sini, saya akan membuat tutorial cara membuat sebuah presentasi yang tentunya sangat menarik dan sangat mudah digunakan oleh Bapak Ibu Guru di dalam media mengajar kepada siswa. Nah, ini adalah salah satu template ya yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam mengajar, dan tentunya ini cukup sederhana dan menarik ya untuk kita gunakan. Dan template ini kita tinggal melakukan editing pada template yang saya buat ini, nantinya bisa Bapak Ibu gunakan di dalam pengajaran dan penyampaian materi kepada siswa. Nah, sebelum ke editing, kita demokan dulu ya seperti apa template yang saya buat ini. Ini adalah template umum ya. Di sini adalah menu ya. Kemudian ini adalah nama guru ya. Nama guru nanti bisa kita edit ya. Namun sekali lagi, sebelum kita melakukan editing pada template ini, saya perkenalkan dulu untuk tampilan dari presentasi ini. Baik sobat ya, buat yang baru saja mengunjungi channel ini, jangan lupa ya selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah melakukan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share untuk berbagi kepada yang lain. Karena semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Nah, kita bisa klik menu. Nah, di menu ini terdiri dari materi 1, kemudian materi 2, kemudian ada rangkuman, kemudian ada latihan soal, ada evaluasi, ada referensi, kemudian konten video, dan penutup. Ya, jadi ada sekitar 8 poin ya yang bisa kita tampilkan dalam presentasi ini. Nah, kemudian nama mapel nanti bisa disesuaikan ya, bisa diedit. Nah, sekarang saya akan mencoba per item atau per poin yang ada di sini. Jadi kalau kita klik materi 1, nanti akan mengarah pada materi pertama ya. Ini adalah contoh untuk materi pertama ya. Kita tinggal melakukan editing, kira-kira materi pertama apa, ini tinggal kita edit nantinya ya. Kemudian untuk kembali kita bisa ke pilihan home ini ya, yang ada di sebelah atas ya, sebelah kiri, kita klik. Nah, nanti akan kembali ke slide sebelumnya. Kita masuk lagi pada materi kedua. Oke, nah nanti kita akan masuk juga ke materi 2. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi sangat praktis dan mudah, sehingga kita tinggal melakukan klik pada poin-poin tertentu ya, atau pada simbol-simbol yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian di sini ini ada 2 fitur ya, ada 2 menu tombol. Yang pertama ini kita akan bisa naik ke halaman berikutnya atau ke slide berikutnya. Sementara kalau kita klik home nanti akan kembali lagi kepada halaman awal. Nah, kita klik home dulu. Nah, nanti akan kembali ke menu utama tadi ya.
Oke, materi 1, materi 2 sudah bisa kebuka ya. Kemudian kita buat ringkasan atau rangkuman. Nah, di sini bisa kita buat untuk rangkumannya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tinggal melakukan editing isian yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya, karena ini adalah slide yang sederhana, kita buatnya juga nanti harus sederhana. Oke, kembali lagi ke home. Berikutnya kita bisa masuk ke latihan soal. Nah, sobat ya, jadi ke latihan soal. Nah, ini untuk latihan soal pun sudah berupa template ya, tinggal melakukan editing dan kita ubah saja isinya dan kemudian tag jawabannya tinggal kita lakukan di sini. Nah, ini ya. Kemudian menuju soal berikutnya itu kita bisa klik next ini ya. Oke, ini soal yang kedua. Nah, seperti ini sobat ya. Kemudian ini soal yang ketiga ya. Oke, ini ada berapa soal, kita klik ya. Soal yang keempat ya. Kemudian kita klik lagi soal yang kelima ya. Jadi nanti ada 5 soal, ini hanya contoh sobat ya. Jadi nanti untuk bisa menambah soal berikutnya tinggal diduplikat saja templatenya ya. Kemudian kita kembali ke home. Oke, kita masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini pun juga kita bisa melakukan editing pada tag yang sudah ada, tinggal edit saja sobat ya. Tinggal edit saja, kalau misalkan membutuhkan berikutnya ya kita next. Oke, kemudian kita masuk ke referensi ya. Nah, referensi itu biasanya kira-kira materi kita tadi diambil dari sumber mana saja. Nah, ini bisa dituliskan di sini sobat ya. Oke, kemudian berikutnya adalah konten video. Nah, konten video ini barangkali sobat ingin menampilkan dari sebuah konten ya berupa video, ini bisa disisipkan di sini ya, bisa dilinkkan ke sini sehingga nanti dalam presentasi ini juga ada link videonya. Oke, kemudian berikutnya kita adalah penutup. Nah, oke, jadi sekian dan terima kasih, nama guru kemudian nama sekolah. Cukup sederhana sobat ya untuk pembuatan template dan PowerPoint ini. Oke, kita akan tunjukkan bagaimana cara editing dari template ini. Kita akan awali dari PowerPoint-nya ya. Oke, kita masuk di slide yang pertama. Jadi ini ya, ini sobat ya. Jadi kita tinggal melakukan perubahan. Ini nama guru. Oke, kita rubah ya. Misalkan ya, saya pakai nama saya sendiri ya. Oke. Nah, seperti ini sobat. Untuk nanti untuk background kalau mau diubah silahkan ya, bisa saja diubah. Kalau menginginkan diubah tinggal diubah aja ya, format shape. Kemudian untuk warnanya bisa diubah ya sesuai dengan keinginan sobat semuanya. Oke ya. Nah, di sini silahkan nanti berkreasi untuk warna ya. Oke, saya tidak merubah warna, saya hanya fokus pada tagnya aja. Kemudian yang kedua, template yang kedua atau halaman slide yang kedua, kita tinggal ubah saja untuk mapelnya. Misalkan di sini mapelnya informatika, oke ya, seperti ini. Nah, kemudian materi 1, materi 2, dan latihan dan sebagainya. Sebelumnya silahkan Bapak Ibu siapkan dulu untuk materinya, rangkumannya, latihan soal dan evaluasi itu kita siapkan dulu. Satu contoh misalkan saya sudah menyiapkan di Microsoft Word ya. Nah, ini di Microsoft Word saya sudah menyiapkan materi 1, kemudian materi 2, ringkasan materi, kemudian latihan soal dan referensi. Nah, sekarang kita tinggal lakukan editing aja di materi 1. Nah, materi 1 saya ambil di materi 1. Maaf ya, ini saya buka Microsoft Word-nya tadi, saya ambil materi 1. Nah, misalkan di sini adalah pengenalan sistem komputer. Nah, ini saya copy ya, kita klik aja, kemudian kita masuk di sini. Oke, kita klik. Nah, seperti ini sobat ya. Nah, ini nanti kalau misalkan tidak diperlukan ya dihapus saja ya sobat ya, dihapus, bisa klik di del aja. Oke, materi 1 selesai, kemudian materi 2, jadi saya ambil yang simple aja. Materi 2 kita ambil tentang ini ya. Oke, kita copy lagi, kemudian kita pindahkan. Oke, kemudian kita atur ya.
Ini kita besarkan ya. Oke, kemudian nama Ali kita hapus lagi sobat ya. Oke ya. Berikutnya ke materi 3 ya, materi 3. Nah, ini karena materi 3 tidak ada. Ini untuk materi 3, materi 4 ini hanya lanjutan sobat ya. Jadi nanti silahkan diedit sendiri kalau misalkan membutuhkan materi 3, materi 4 ya. Dan materi 5 ya, ini untuk antisipasi jika materi dari Bapak Ibu terlalu panjang bisa dilanjut pada materi 3, 4, dan 5. Nah, sekarang saya masuk ke rangkuman ya, masuk ke rangkuman. Saya kembali lagi di sini ya, ringkasan materi. Saya ambil aja ya, saya copy aja. Oke, kita copy lagi, kemudian kita copy, kita masukkan lagi di sini sobat ya. Oke, kontrol. Nah, ini hapus lagi. Nah, sekali lagi bisa dibesarkan ya. Oh, maaf ya. Kita klik, kemudian kita besarkan. Nah, 20 aja ya sobat ya, karena oke. Kemudian berikutnya rangkuman ini juga bisa lebih dari 1 ya, rangkuman 1, rangkuman 2 ya, bisa ditambahkan. Kemudian untuk yang soal, oke, saya masuk ke soal ya. Nah, ini ke latihan soal. Mana latihan soal ini ya? Nah, ini kita ambil, kita edit saja. Oke sobat ya, untuk soal saya ambil satu saja, kemudian soal yang berikutnya nanti silakan disesuaikan. Kemudian saya langsung masuk ke referensi ya, ke referensi. Oke, saya masuk ke referensi ya, ini mana ya, referensi. Oke. Kemudian untuk yang lain-lain cukup ya, saya buat contoh seperti ini ya. Referensi cuma satu aja, nanti referensi 2 dan 3 silahkan dikondisikan. Artinya jika ada halaman slide yang tidak dipakai nanti bisa sobat hapus ya. Jadi seperti ini ya, referensi 2 nanti kita tinggal klik aja kanan, kemudian di dial slide ya. Di dial slide. Kalau misalkan ingin menambah ya berarti tinggal klik duplikat slide ya. Jadi hanya ini yang bisa Anda lakukan. Jadi tinggal menambah atau mengurangi atau menghapus, silahkan dikondisikan dengan kebutuhan para sobat dan Bapak Ibu guru dimanapun berada. Oke, ini editing saya anggap sudah selesai. Kita akan coba untuk presentasi lagi ya dari awal. Kita klik untuk slide-nya. Nah, oke ya, jadi ini sudah berubah ya fiturnya, editingnya. Kemudian kita bisa masuk ke materi, jadi poin-poin ya. Materi 1 ya. Nah, di sini kita tinggal menerangkan definisi sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware dan perangkat lunak software yang bekerja bersama-sama untuk melakukan pengolahan data, penyimpan informasi dan eksekusi tugas tertentu. Nah, kemudian bisa kembali lagi ke materi 2. Oke, materi 2 nanti seperti ini ya. Oke, sudah kita edit ya sesuai dengan yang kita maksud tadi. Nah, tadi kalau misalkan ada materi 3, 4, dan 5, Bapak Ibu tinggal masuknya ke next ini ya. Tinggal masuk ke next. Nah, ini akan masuk ke materi 3 ya. Kemudian kita next lagi, masuk lagi pada materi 4. Oke, nah setelah itu kita klik home lagi. Kembali ke awal. Kemudian klik rangkuman, juga demikian. Nah, ini sudah kita sesuaikan dengan editing yang tadi ya. Sistem komputer adalah, nah ini adalah kesimpulan. Oke, kalau mau rangkuman kedua, 3, berarti kita klik next. Rangkuman 2, ya. Nah, setelah rangkuman 2 selesai, kita bisa kembali lagi ke home. Oke, kemudian latihan soal. Nah, sobat ya, nah ini sudah berubah juga sobat ya. Jadi cukup mudah sekali, tinggal melakukan editing aja. Nanti untuk fontnya atau jenis hurufnya silakan disesuaikan
tidak masalah ya, itu namanya pengembangan kreativitas. Ya, silakan dilakukan saja. Kemudian evaluasi tadi tidak saya isi ya, kemudian masuk ke referensi. Nah, referensi ini sudah saya edit tadi ya. Nah, sudah berhasil. Kita kembali lagi home, kemudian konten video dan penutup. Oke sobat ya, cukup sederhana dan cukup gampang sekali, mudah sekali ya untuk Anda kerjakan. Tinggal melakukan editing sesuai dengan materi Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan presentasi, menjelaskan suatu materi dengan sangat gampang dan mudah sekali. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.